السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النور إذا دخل القلب انفسخ. قيل: يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, tidak ada perkara yang lebih penting untuk selalu kita usahakan, untuk selalu kita rawat, untuk selalu kita sebarkan, kita ajak diri kita, keluarga kita dan umat melebihi hidayah. Orang itu kalau sudah dapat hidayah, para hadirin, miskin ahli surga, kaya ahli surga, ngantuan ahli surga, laku nikah ahli surga, ngelamar kemana-mana ditolak ahli surga, jelek rupanya ahli surga, rupawan mukanya ahli surga, jadi raja ahli surga, jadi kere di kolong jembatan pun ahli surga. Jadi orang itu kalau sudah dapat hidayah, beres. Apapun keadaannya, dia ini adalah penduduk surga yang sedang mampir sebentar di dunia ini, tinggal nunggu panggilan untuk dinikahkan dengan bidadari. Lau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ala ahlil ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'athu riha wala nasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha aw kama jaa fil hadits. Andaikan seorang wanita surga menampakkan dirinya pada penduduk dunia ini, maka penampakan dia akan menyebabkan antara bumi dan langit terang berang. Penerangan sudah tidak diperlukan lagi karena saking terangnya kedatangan seorang bidadari. Wala mala'athu riha, antara bumi dan langit akan dipenuhi dengan bau harum. Toko-toko minyak wangi sudah enggak perlu lagi. Wala nasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh kerudungnya yang dia pakai di kepalanya itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Ini kerudungnya, belum kepalanya. Yura
mukhu saqiha min wara'i sab'ina hullah. Sumsumnya, betisnya bidadari bisa kelihatan dari balik 70 lapis baju. Kata para ulama, ini ungkapan bahwa bidadari itu cantiknya luar biasa. Andaikan ditutupi, dan itu bukan andaikan, memang begitu itu. Keindahannya ditutupi dengan 70 lapis kain pun tetap tampak keindahan. Jadi kalau kita ini pakai baju ini untuk menutupi kekurangan kita. Kalau pakai baju kelihatan Masya Allah ganteng, kelihatan pantas. Begitu dibuka ada kudisnya, begitu dibuka ada belangnya. Warna keteknya dengan warna kulitnya yang lain gak sama, Masya Allah. Serba kurang. Nah itu semuanya para hadirin akan kita dapatkan kalau kita dapat hidayah. Maka suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus menantu beliau Sayyidina Ali untuk dalam perjalanan perjuangan hidayah. Maka beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali, Ali, sungguh kalau Allah jadikan kamu jadi asbab hidayah seorang, itu lebih baik bagimu melebihi kamu punya unta merah. Yang mana unta merah ini? Kata ahli-ahli bahasa Arab adalah ungkapan hartanya orang Arab termahal itu adalah unta merah. Maka unta merah itu andaikan diartikan dunia dengan segala isinya pun tidak salah. Kamu jadi asbab hidayah untuk satu orang, lebih baik melebihi kamu punya dunia dengan segala isinya. Andaikan kita ini memiliki dunia dengan segala isinya, itu pun tidak kekal. Itu pun tidak kita bisa memilikinya selamanya, akan kita tinggal. Tetapi kalau kita ini jadi asbab hidayah, maka kemanfaatan hal tersebut akan terus kita rasakan, enggak putus-putus sampai selama-lamanya. Maka diceritakan dalam cerita Israiliyat, suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau karnaval, beliau jalan-jalan dengan pasukan beliau. Ada pasukan dari burung, pasukan dari jin, pasukan dari manusia, pasukan dari binatang-binatang ikut dalam rombongan beliau. Beliau sendiri naik sajadah terbang, tidak perlu bensin, tidak perlu mesin, digerakkan dengan kudratullah. Belum ada teknologi sampai sekarang yang lebih canggih melebihi teknologi yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Diberi kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya dan kepada siapapun selepasnya sampai hari kiamat. Termasuk sajadah bisa terbang itu. Maka beliau tengah-tengah keliling, maka beliau dengar ada seorang petani yang takjub kepada kehebatan beliau, kerajaan beliau, pasukan beliau. Maka petani tadi mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah. Ini di antara ungkapan takjub bagi orang Islam. Kalau melihat hal-hal yang menakjubkan adalah dengan mengatakan Subhanallah, Maha suci Allah. Ini semua keindahan ini yang layak dipuji adalah Allah. Kehebatan ini yang layak dipuji adalah Allah. Karena semuanya adalah milik Allah, ciptaan Allah. Maka Nabi Sulaiman langsung turun untuk menemui petani tadi. Hei petani, kenapa kamu takjub?
Kemudian kamu mengatakan subhanallah, kenapa? Maka petani tadi menjawab, saya takjub kepada macam-macam kehebatan yang Tuhan miliki, kerajaan, pasukan, kekayaan. Maka Nabi sudah mengatakan, ada yang lebih menakjubkan dari itu. Apa itu? Kamu punya satu kalimat yang lebih mahal, melebihi seluruh kerajaan Sulaiman, tapi hanya kamu gunakan untuk mengagumi kerajaannya Nabi Sulaiman. Apa itu? Subhanallah yang barusan kamu katakan tadi. Harganya subhanallah yang kamu katakan tadi melebihi seluruh apa yang saya punya. Karena apa yang saya punya ini semuanya adalah fana, akan saya tinggal. Tapi subhanallah sekali yang kamu katakan akan terus bermanfaat untuk kamu selama-lamanya, tidak ada putusnya. Maka kalau orang itu sudah dapat hidayah, para hadirin, dengan macam-macam godaan-godaan dunia itu tidak mudah tergiur. Kaya biasa, miskin juga enggak mengeluh. Jadi raja juga biasa, jadi rakyat ya biasa-biasa aja. Karena posisi-posisi dunia itu adalah hanyalah ujian. Kalau orang dalam hidayah, mau jadi apapun enggak masalah. Maka suatu hari Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, beliau ditanya, Syekh, ada dua orang, dua-duanya soleh, dua-duanya adalah orang yang amal agama, satunya kaya raya, satunya miskin banget. Mana dari mereka berdua yang paling mulia di sisi Allah? Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan kurang lebihnya, pertanyaan kamu itu salah. Karena kaya itu bukan dia, miskin juga bukan dia. Kaya itu adalah ujian bagi dia, miskin juga ujian bagi satunya. Yang paling baik dari keduanya adalah yang paling sempurna taatnya kepada Allah. Kalau si miskin lebih sempurna, maka si miskin lebih mulia. Kalau si kaya lebih sempurna, maka si kaya lebih mulia. Kadang-kadang ada orang itu berpendapat, sebetulnya bukan berpendapat, para hadirin, terpengaruh dengan suasana hidupnya. Uangnya dikit, rumahnya sempit, rezekinya seret, kemudian dia berpendapat bahwa yang terbaik di sisi Allah adalah orang miskin yang amal agama. Itu tidak selalu benar. Siapapun yang amal agama, mau miskin mau kaya, itu adalah baik. Yang terbaik, yang paling sempurna amalnya. Nah, ini baru pemikiran yang benar. Ada hadis yang cerita bahwa orang miskin akan masuk surga mendahului orang kaya 500 tahun. Maka dijawab oleh para ulama, yang terdahulu masuk belum tentu yang tertinggi. Kita ini kalau naik mobil, naik bis, dalam bis itu ada kursi-kursi eksekutif yang khusus, penumpangnya yang mahal-mahal. Pesawat juga begitu juga, kelas yang paling mahal, paling depan, paling mahal. Itu yang duluan masuk pesawat biasanya yang malah kelas ekonomi. Nah, masuk selepas penuh, yang tingkat-tingkat tinggi malah masuknya belakangan ternyata. Maka siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling sempurna hidayahnya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa adalah yang paling sempurna hidayahnya, adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah.
Maka diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah, selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau wafat 12 tahunan. Ada teman beliau, seorang sahabat yang mimpi ketemu beliau. Katanya Muhammad ibn Sirin, kalau orang itu mimpi ketemu orang mati itu ngomong apa, maka itu memang ketemu beneran. Maka Sayyidina Umar, kata yang mimpi tadi, kelihatan berpeluh seperti baru mengerjakan sesuatu yang menyebabkan beliau capek. Maka beliau tanya kepada yang melihat dia di mimpi itu, saya ini wafatnya sudah berapa lama sih kalau menurut hitungan kalian di dunia itu? Maka orang tadi menjawab, 12 tahunan yang lalu antum telah wafat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya barusan selesai dihisab, sekarang baru selesai. Beliau dihisab selama 12 tahun baru selesai. Sebagaimana wahai Amirul Mukminin, gimana cerita hisab beliau? Cerita hisab antum bagaimana? Alhamdulillah, saya dihisab 12 tahun, enggak ada satupun yang saya enggak lulus. Lah karena urusannya banyak, akhirnya hisabnya banyak, mungkin masuk surganya belakangan tetapi derajatnya paling tinggi. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, sering orang itu mengaku saya sudah dalam hidayah. Sering orang itu mengaku saya ini sudah dalam kerja hidayah. Sering orang itu mengaku surga itu sudah tinggal saya masuk aja, satu langkah sudah sampai saya ini. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, kalau nur hidayah itu masuk dalam hatinya seseorang, maka hati itu akan longgar untuk menerima aturan-aturan Islam. Maka kalau ada dalam hati kita itu merasa sesak, merasa tidak nyaman, merasa kurang enak dengan sebagian aturan Islam, berarti hidayah kita ini ada yang kurang beres para hadirin. Sesuai dalam firman Allah, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki Allah untuk Allah beri hidayah kepada dia, maka Allah akan lapangkan hati dia untuk menerima Islam. Dalam kitab Qatrul Qais diterangkan kalau Allah tampakkan hidayah iman itu para hadirin, itu adalah bentuknya seperti cahaya. Maka Nabi mengatakan an-nuru idza takhalaqat, bentuknya adalah cahaya yang Allah masukkan di hatinya sebagian hambanya yang Allah kehendaki. Begitu cahaya hidayah tadi masuk, maka hati dia longgar untuk menerima aturan-aturan kebenaran, aturan-aturan Islam yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah itu datang. Begitu datang, bisa juga dia pergi. Kalau dirawat akan betah. Kalau enggak dirawat bisa minggat para hadirin. Hal lidzalika min alamin yu'raf? Ya Rasulullah, kalau nur hidayah sudah masuk dalam hati, apakah ada tanda biar bisa dikenali? Maka Nabi menjawab, ada tandanya. At-tajafi 'an daril ghurur. Tanda hidayah sudah masuk dalam hatinya seseorang adalah tidak tergiur dengan dunia. Orang itu punya dunia boleh aja. Para anbiya sebagian orang-orang kaya. Orang itu kalau kaya belum tentu tergiur dengan dunia.
Orang itu kalau miskin belum tentu tidak tergiur dengan dunia. Yang menandakan orang itu belum dapat hidayah kalau tergiur dengan dunia, bukan kalau dia tidak memiliki dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di sana di Maroko sana ada seorang ulama besar yang keberkahannya menyebar seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Amalannya dikenal di mana-mana, amalan Hizbul Bahar, Hizbun Nasr. Ini di antara amalan yang sangat masyhur di kalangan dunia kepesantrenan. Hizbul Bahar, Hizbun Nasr. Penyusunnya adalah beliau yang akan diceritakan sebentar lagi, Abul Hasan Asy-Syadzili. Penyusun keduanya adalah satu orang. Hizbun Nasr itu kalau dibaca, Masya Allah, akan datangkan pertolongan Allah. Kalau dulu waktu mondok, Hizb Nasr dipuasai biar tambah mujahadah. Puasai 7 hari, dibaca sekian kali. Kalau sudah selesai, dicoba sudah makbul atau belum. Ditiupkan di kopi, kemudian kopinya diminum. Kalau keluarnya kopi, berarti ini Hizb Nasrnya sudah masuk. Kopinya tidak bisa dicerna oleh tubuh karena hebatnya Hizbun Nasr. Kalau ditiupkan di minyak, disapu-sapukan di tubuh, ditembak orang mempan, ditombak mengingis. Diwai duit matur suwun. La ilaha illallah. Santri-santri yang ngantukan bacakan Hizb Nasr, insyaallah melek. Badan-badan yang kurang anget, kurang semangat baca Hizb Nasr, semangat. Maka beliau ini terkenal ulama yang agak berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Beliau ini oleh Allah dimudahkan rezekinya, sampai rumahnya, kendaraannya melebihi bagusnya daripada pejabat-pejabat tertinggi waktu itu di daerah beliau. Beliau terkenal kalau punya nasihat dengan muridnya itu, nasihatnya itu berbeda dengan umumnya ulama. Dia mengatakan pada muridnya, makanlah yang enak, zikirlah yang enak. Maka suatu hari ada teman beliau yang sedikit protes kepada kekayaan beliau. Yang mana kekayaan beliau itu beliau infakkan fisabilillah, beliau infakkan untuk perjuangan, infakkan untuk macam-macam kebaikan. Maka temannya datang. Begitu temannya datang, beliau bilang pada temannya, ayo ikut saya jalan-jalan untuk melihat gedung-gedung saya, tempat-tempat saya yang indah. Maka temannya bilang, ayo saya mau ikut. Maka beliau panggilkan kuda beliau yang paling bagus, kereta beliau yang paling bagus. Maka beliau nyuruh temannya tadi untuk naik ke kereta itu, silakan. Maka begitu naik, beliau memberikan kepada temannya minuman yang begitu mahal, satu gelas harganya sekian mahalnya. Dan beliau beri minuman tadi hampir penuh di gelasnya itu, beliau berikan pada temannya. Ini untuk minuman sambil jalan-jalan. Maka beliau kendarai sendiri keretanya, teman beliau di samping beliau. Maka beliau naik kereta tadi dengan laju, dengan ngebut sampai tingkatan temannya itu enggak sempat melihat kanan kiri karena khawatir gelas yang isinya minuman begitu mahal tadi tumpah. Maka sampai selesai keliling sekian lama,
Beliau tanya pada temannya, bagaimana? Apakah kamu lihat keindahan-keindahan bangunan-bangunan yang saya punya? Maka temannya bilang, bagaimana saya sempat untuk melihat itu Tuhan? Lah di tangan saya ada minuman yang begitu mahal, kalau saya lengah sedikit ya moncrat-moncrat, sayang. Tumpah nanti sayang. Maka Abul Hasan Asy'ari bilang, ya begitulah. Kalau orang itu di hatinya ada hidayah, walaupun sekelilingnya kemewahan dia tidak terkesan. Tapi kalau orang itu belum dapat hidayah, duit gak punya, rumah juga nyewa pun tertunda-tunda bayarnya. Istrinya ngeluh, mertuanya juga pengen nyeraikan dia dengan anaknya. Nggak punya apa-apa, tapi otaknya itu isinya duit. Itu namanya tergiur dengan dunia, padahal dia nggak punya dunia. Mulas banget. Wis ra duwe donya, uripe sengsara, tetapi pikirane donya tok. Akhirnya umurnya habis untuk mikir dunia, sedangkan dia nggak punya dunia. Maka ketika Nabi kita Isra wal Mi'raj, beliau ketemu dengan dunia. Kata para ulama untuk menggambarkan bahwa di antara ujiannya hidayah adalah godaan-godaan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, di antara tandanya hidayah yang kedua adalah wal inabatu ila daril khulud. Rindu pada negeri akhirat. Pikirannya itu akhirat. Bagaimana badan saya manfaat untuk akhirat, bagaimana anak saya manfaat untuk akhirat, bagaimana harta saya manfaat untuk akhirat, bagaimana kerja saya semuanya manfaat untuk akhirat, bagaimana istri saya manfaat untuk akhirat, bagaimana kendaraan saya manfaat untuk akhirat. Ini tanda hidayah para hadirin. Apa saja yang dia pikirkan akhirat. Sekarang kita ukur diri kita, sudah begitu atau belum? Tidak tergiur dengan dunia dan rindu pada kampung akhirat. Kemudian yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, persiapan mati sebelum nanti datang. Ini tandanya hidayah. Orang-orang Madinah zaman dulu, kalau umurnya sudah masuk 40 tahun, maka mereka sudah mulai kebanyakan waktunya adalah di masjid. Kalau umurnya sudah 60 tahun, maka mereka sudah menyiapkan kafannya untuk persiapan berangkat ke akhirat. Ini tandanya orang hidayah itu dengan mati itu tidak risih. Memang saya ini sudah hidup, maka yang belum tinggal matinya. Orang hidup kok masih terus pengen hidup terus, itu namanya nggak jujur para hadirin. Kalau sudah hidup ya tinggal mati toh. Wong sudah hidup kok. Sudah hidup kok malah sudah hidup lagi. Sudah hidup lagi gimana? Sudah hidup berarti tinggal mati. Wa idza ra'aita janazatan mahmulatan fa'lam annaka min ba'diha mahmulu. Kalau kalian melihat jenazah dipanggul, maka yakinilah nanti ganti giliran kamu dipanggul juga ke kuburnya masing-masing. Tumpaane kreta Jawa, rodane roda menungsa, jujugane omah guwa, tanpa bantal tanpa kloso. Omahe ra ana lawange, turu ijen reneng bojone. Sendirian, nggak ada istrinya, masya Allah. La ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah ada di kalangan umat antum yang orangnya wafatnya bukan fi sabilillah, tetapi dia dikelompokkan dengan orang-orang yang wafat fisabilillah? Ada. Yaitu umatku yang setiap hari menyebut kematian
20 kali minimalnya. Kita biasakan minimal wiritan mati setiap hari 20 kali. Jangan seperti katanya sebagian orang yang ketakutan mati, ojo omong mati, rapi. Jangan bicara mati, enggak bagus, enggak bagus. Akhirnya enggak pernah dibicarakan, begitu mati datang kaget setengah mati. Mas kadung mati terus piye neh. Jadi banyak nyebut mati adalah bagian dari pahala yang begitu besar. Nah, di antara cara tarbiyah untuk kita ini selalu persiapan mati dan keluarga kita persiapan mati adalah dengan kita meluangkan waktu untuk bergerak fisabilillah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kita latih keluarga kita dan diri kita. Kita sudah 30 hari, sudah 27 hari dengan keluarga kita. Kita tinggal 3 hari untuk dilatih keluarga itu. Kalau kita tinggal mati, amalannya bagaimana? Kita sendiri latihan tawakal kepada Allah, kita titipkan keluarga kita kepada Allah. Dilatih setiap bulan 3 hari. Diintip dari jauh, gimana amalan anak istri saya? Lepas ditinggal 3 hari ini masih terjaga apa tidak? Latihan mendoakan anak dari jauh. Waktu latihan mendoakan anak ketika kita berjuang fisabilillah, anak istri, cucu, calon menantu, buyut-buyut sampai hari kiamat umat, Masya Allah. Dan manusia ini para hadirin sudah kebiasaannya kalau perkara itu terus bareng, terus gak ada pisahnya itu jadi bosen para hadirin. Belenger. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling pandai mendidik umat. Beliau setiap pagi mengumpulkan putra-putra beliau. Tamak jadu, menyebar kalian. Menyebarlah. Nanti ketemunya dengan saudara kalian sore, biar sudah kangen, nanti ketemu lagi dalam keadaan kangen dengan saudara-saudaranya. Akhirnya mengurangi resiko belenger dengan saudara. Akhirnya kalau sudah belenger tengkar. Kadang-kadang keluarga itu kurang harmonis di rumah karena apa? Karena ditunggui terus sampai belenger para hadirin. Sing lanang belenger, sing wedok belenger. Begitu ditinggal 3 hari, pulang bagaikan pengantin baru. Ditinggal 40 hari, bagaikan pengantin baru. Akhirnya keluarga itu romantis terus gara-gara istiqdad lil maut itu. Masya Allah. Alhamdulillah, tak tinggal 3 hari, alhamdulillah suami istri saya masih hidup, syukuran saya. Alhamdulillah, sebelum saya keluar fisabilillah 3 hari masih hidup, syukuran saya. Akhirnya syukur. Dilatih lagi 4 bulan dan akhirnya kita lihat keluarga kita sudah tertata, mati benar, sudah enggak terlalu kaget. Semua amalan keluarga masih terjaga. Jadi kalau enggak ada latihan para hadirin, begitu mati berantakan bisa nanti. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan itu ada pimpinannya. Pimpinan hidayah adalah para anbiya. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka para anbiya adalah orang-orang yang telah Allah beri hidayah kepada mereka, maka ikutilah hidayah yang ada pada diri mereka. Panutan hidayah adalah para anbiya. Yang mana anbiya ini mufradnya adalah nabi. Nabi ini artinya adalah orang yang diberi naba, yang diberi wahyu oleh Allah, yang dibimbing langsung oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang dijaga oleh Allah dari kekeliruan. Ikut mereka berarti pasti ridhonya Allah. Ikut mereka adalah surganya Allah. Arsalal anbiya adzawi fatanah. Allah telah mengutus para anbiya yang semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Para anbiya ini cerdas semuanya.
Para anbiya ini adalah sempurna kecerdasannya. Maka selain para anbiya tidak mungkin kecerdasannya sampai kepada kecerdasannya para anbiya. Maka kalau selain para anbiya kok menganalisa para anbiya, ini seperti anak TK menganalisa profesor. Banyak kelirunya daripada benernya. Bahkan bisa jadi keliru semua, nggak ada benernya. Yang berhak menyalahkan mereka hanyalah yang mengutus mereka. Kalau umat ikut-ikut menyalahkan, perlu syahadat lagi dan mengulang Islamnya. Itulah adab kita dengan para anbiya. Maksud arsalal anbiya adawi fatanah bisidqi, disertai setiap dari para anbiya ini memiliki sifat jujur. Tidak pernah bisa dibuktikan kebohongannya para anbiya. Semua yang beliau sabdakan adalah kenyataan. Hanya kadang-kadang kenyataan tadi tidak difahami oleh sebagian umatnya. Wat-tabligh, dan semuanya adalah menyampaikan agama kepada umatnya. Siang malam mengajak umatnya kepada hidayah. Siang malam menghabiskan umurnya untuk mengajak umatnya kepada kesuksesan, untuk meraih hidayah. Sebagian umatnya para anbiya didatangi para anbiya, ada yang beriman hanya 40 pasang. Nabi Nuh. Ada sebagian dari mereka datang kepada umatnya yang beriman hanya 10 saja. Ada yang beriman hanya 3 saja. Ada yang beriman hanya 2 saja. Ada yang beriman hanya 1 saja. Ada yang sama sekali tidak mau beriman. Apakah para anbiya bukan pimpinan hidayah? Tetap aja pimpinan hidayah. Kalau matahari datang ke sebuah kampung, melewati sebuah kampung, kemudian seluruh kampung tidak melihat matahari tersebut, yang salah bukan mataharinya, yang salah adalah mata-matanya orang di kampung itu. Motone wuto ojo nyalah nih srengenge ini. Maka para anbiya yang telah datang pada kaumnya, kemudian kaumnya tidak dapat hidayah, para anbiyanya tetap jadi pimpinan hidayah. Derajat tertinggi di akhirat sana adalah milik para anbiya, walaupun enggak punya umat walaupun satu. La ilaha illallah wal amanah. Dan para anbiya semuanya adalah orang-orang yang sempurna di dalam sifat amanahnya. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanatalah. Orang yang enggak bisa dipercaya itu enggak ada iman. Ini ancaman dari Nabi. Orang kok enggak bisa dipercaya, diberi kepercayaan enggak bisa dipercaya, ini tanda imannya itu enggak ada. Tanda mungkin imannya lemah dan sebagainya. Nah, kalau orang itu punya sifat amanah, berarti dia ini adalah orang yang ada imannya. Kalau orang itu sifat amanahnya sempurna, berarti sempurna imannya. Dan orang-orang itu sempurna imannya, para hadirin, selalu saja disertai sempurna amalnya. Maka para ulama mengatakan sifat amanah yang ada pada para anbiya ini sampai tingkatan yang makruh pun tidak pernah beliau kerjakan, apalagi yang haram. Yang makruh pun tidak pernah beliau dikerjakan, apalagi yang haram. Maka kalau kita ini pengen sempurna hidayahnya, lihat diri kita ini masih ada makruh-makruhnya apa tidak. Kalau masih ada makruh-makruhnya, berarti amanahnya masih ada kurangnya. Dipercaya jadi mukallaf, jadi hamba Allah yang diberi tugas-tugas untuk mengamalkan agama, kok masih ada ngamalkan yang makruh, berarti ini bukanlah petugas yang terbaik, ini petugas yang ada kurangnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana di India sana ada salah satu cucunya Sayyidina Umar yang jadi asbab hidayah di zamannya seluruh dunia. Beliau punya markas-markas menyebar seluruh dunia. Yang mana beliau ini secara sanad adalah termasuk sanadnya Syekh Ilyas rahimahullah. Sanad jauh, selisih sekian masyayikh. Syekh Ahmad Al-Faruqi. Syekh Ahmad Al-Faruqi yang nasabnya adalah dari nasabnya Sayyidina Umar Al-Faruqi. Beliau di zamannya berhasil jadi asbab hidayah raja-raja, tokoh-tokoh masyarakat jadi murid beliau. Termasuk murid beliau yang paling masyhur jadi penyebar hidayah adalah Raja Aurangzeb Alimkir, raja besar India yang begitu soleh, yang digelari oleh para ulama, ulamanya para raja, rajanya para ulama. Nah, ini adalah salah satu muridnya Ahmad Al-Faruqi. Salah satu hasilnya Syekh Ahmad Al-Faruqi, yang mana beliau punya majelis-majelis tarbiyah di seluruh dunia, termasuk cabangnya di Palestina, di negeri Syam, di India sendiri, bahkan di Mekah, Madinah. Di sana ada majelis tarbiyah beliau. Orang-orang seluruh dunia ngambil sanad tarbiyah dari beliau, termasuk orang-orang Indonesia. Maka sanadnya, wiridnya orang Indonesia banyak banget yang sampai ke Ahmad Al-Faruqi. Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi ini terkenal beliau itu begitu ittiba'us sunnah, begitu sempurna menyempurnakan fardu dan sunnahnya. Di majelis beliau didatangi orang seluruh dunia waktu itu. Maka beliau bilang kepada bagian masaknya, makan gratis tempat beliau. Semua yang masak suruh selalu berwudu. Semua yang masak supaya menaruh bumbu-bumbunya dalam jumlah ganjil. Kata beliau, saya dengar yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwa Allah adalah ganjil, suka bilangan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah adalah ganjil, hanya Allah satu bilangan ganjil. Allah menyukai bilangan ganjil. Maka murid-murid beliau kalau masaknya pakai bilangan ganjil, biar semua yang di majlis itu dapat kecintaan dari Allah. Maka beliau cerita, suatu hari saya ini lupa masuk ke tandas, masuk ke toilet yang semestinya pakai kaki kiri dulu, saya pakai kanan dulu, tanpa sengaja, Pak. Perkara itu kalau tanpa sengaja enggak dosa, apalagi ini perkara yang bukan kewajiban. Tetapi kalau tanpa sengaja itu belum berarti tidak rugi, para hadirin. Kita kepleset enggak sengaja enggak dosa, tapi benjol, para hadirin. Pasti tapi lecet sana lecet sini. Yang enggak sengaja bukan berarti tidak merugikan. Kita tabrakan dengan teman kita, sama-sama jalan nabrak, enggak sengaja, ya enggak dosa. Tetapi sakitnya seminggu kalau perlu. Enggak sengaja, enggak apa-apa. Enggak sengaja, enggak dosa. Ada apa-apanya, sering ada apa-apanya enggak sengaja itu. La ilaha illallah. Maka beliau bilang, hari itu saya merasa ruhani saya itu merosot jadi lemah di dalam buat amal-amal kebaikan yang lain. Meninggalkan satu sunnah, beliau rasakan menyebabkan hati itu jadi loyo di dalam mengamalkan agama. Bagaimana kalau meninggalkan fardu, para hadirin? Saya kok nggak pernah ngerasa, yus gak kabeh gak kroso. Kadang-kadang ada orang tanya, kalau saya nggak pernah terasa atau Pak, lah apa sudah pernah punya rasa? Nah, kalau ada orang ngerasakan asin nggak terasa, ngerasakan pedas nggak terasa, yang salah bukan garamnya, bukan sambalnya, yang salah lidahnya. Ya, amalan agama ini punya khasiat masing-masing. Tambah sempurna, hidayahnya tambah sempurna. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin.
Kemudian pimpinan hidayah yang kedua adalah para siddiqin. Orang-orang yang mantep, mancep, manteng imannya. Para siddiqin ini pimpinannya adalah yang mulia Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Utsman, Abu Bakar ibn Abi Quhafah, yang akhirnya Abu Quhafah pun juga masuk Islam. Abu Bakar ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu yang digelari oleh Ibnu Katsir bahwa beliau adalah makhluk Allah yang termulia selepas para anbiya. Afdhalul khalqi ba'dal anbiya. Makhluk Allah yang termulia selepas para anbiya adalah Sayyidina Abu Bakar, yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Umar kurang lebihnya, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar mengungguli imannya seluruh umat. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihi. Satu orang harganya melebihi seluruh umat. Ini derajat beliau di bawahnya para anbiya. Yang begitu hebat imannya ini enggak bisa dibandingkan dengan seorang nabi para. Maka suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya dalam sebuah majlis. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar dan ada sahabat-sahabat yang lain. Nanti Allah akan masukkan orang ke surga mengikut amalan yang paling dominan di dalam kehidupannya. Di sana, di surga sana ada pintu-pintu. Ada orang yang hidupnya amalan dia yang paling mendominasi, yang paling banyak, yang paling mencolok adalah amalan berjuang fisabilillah. Maka Allah akan muliakan dia, akan dimasukkan dari pintu al-jihad nanti di surga. Ada orang yang amalannya yang paling tampak dalam kehidupan adalah wiritan. Maka Allah akan masukkan dia dari pintu namanya pintu zikir. Ada orang yang amalannya yang paling mencolok adalah sedekah. Maka Allah akan masukkan dia di surga dari pintu yang bernama pintu sedekah. Ada orang yang amalan yang paling dominan salat. Maka Allah akan masukkan dia dari pintu salat. Ada orang yang amalannya paling mencolok dalam kehidupannya adalah puasa. Maka Allah akan masukkan dia dari pintu puasa. Pintu surga ini banyak para hadirin. Jangan terus kita anggap hanya satu. Pokoknya kita ini ahli puasa. Siapa aja yang enggak ahli puasa dianggap enggak masuk surga. Jangan. Yang tahu pintu surga itu Rasulullah. Rasulullah sudah bilang pintu surga banyak. Jangan kita anggap hanya satu, banyak. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang sudah dipanggil dari salah satu pintu surga, dia sudah masuk surga. Tidak masalah kalau dia tidak dipanggil dari pintu yang lain. Dipanggil dari pintu sholat, sudah masuk surga. Dari pintu zakat, dari pintu sedekah, masuk surga, sudah. Enggak perlu dipanggil dari pintu yang lain, dia sudah masuk surga." Yang saya tanyakan, apakah ada ya Rasulullah orang yang seluruh pintu surga pengen dia masuki, manggil dia, apa ada? Maknanya orang ini ya soft awal dalam urusan perjuangan, dalam urusan sholat, dalam urusan sedekah, dalam urusan puasa, dalam urusan wirid, apa ada itu? Maka Nabi bersabda, ada, kamu termasuk dari mereka.
Ini siddiqin itu begitu itu para hadirin. Amal agama dengan sempurna itulah siddiqin. Kalau 6 sifat ya 6-6-nya dikerjakan para hadirin. Jangan dipilih salah satunya yang paling cocok aja. Kalau 4 amal ya 4 amal semuanya, jangan dipilih salah satunya. Kalau dipilih salah satunya menyebabkan agama itu disalahpahami nanti para hadirin. Akhirnya agama jadi enggak indah. Orang tuh ganteng, sangat comel. Nah, tetapi kepala saja. Orang malah takut para hadirin, kepala saja. Jadi siapa yang bunuh dia? Ini hantu apa manusia? Takut. Nah. Orang tuh begitu bagus, tapi tangan saja para hadirin. Akhirnya orang pada takut, ini tangannya siapa? Walaupun ini tangannya manusia apa tangannya nderuwo. Nah. La ilaha illallah. Maka agama itu kalau diamalkan semuanya, akidahnya benar, sholatnya benar, suka wiridan, suka ngaji, akhlaknya baik, kayak kerjakan dengan ikhlas, ahli berjuang, ngelihat tok tuh pengen menjadikan dia menantu para hadirin. Tetapi kalau dipilih salah satu takut nanti anak saya dirawat apa tidak nanti. Kadang-kadang orang itu ngaku saya ini iman saya sudah sampai ke ubun-ubun Pak. Tetapi amalannya lemah para hadirin. Ini menunjukkan baru pengakuan belum kenyataan. Mungkin terlalu banyak mimpi ini para hadirin. Perlu disadarkan. Bangun. Siddiqin itu ada tandanya dan ada contohnya. Abu Bakar afdhalul khalqi ba'dal anbiya, saf awal dalam segalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifatnya Sayyidina Abu Bakar yang diceritakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah beliau Sayyidina Abu Bakar adalah umat Muhammad yang paling sayang dengan umat Muhammad. Orang itu kalau sayang kepada umat para hadirin akan disayang oleh Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang sayang kepada umat akan disayang oleh Zat yang Maha Rahman. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang kepada umat tidak disayang oleh Allah. Lah kalau orang ini paling sayang kepada umat, maka berarti paling disayang oleh Allah. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Ngapain bergerak kepada umat, ngajak umat kepada hidayah, ke masjid, ngajak umat kepada taklim, ngajak umat kepada zikir, ngajak umat untuk berjuang ada kenapa? Menyayangi umat biar disayang oleh Allah. Maka kerja-kerja ini sebetulnya untuk kita para hadirin. Umat ini milik Allah, ciptaan Allah. Maka kalau kita menyayangi umat, sama saja kita ini mendaftarkan diri biar disayang, dicintai oleh Allah. Hamba Allah yang paling disenangi oleh Allah adalah hamba Allah yang jadi asbab orang-orang pada cinta kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pimpinan-pimpinan hidayah adalah para syuhada. Orang yang wafatnya di dalam memperjuangkan agama. Berjuang sampai wafat dalam perjuangan. Hadirin, teman-teman semua, kita ini di dunia ini ada satu hal yang kita tidak akan bisa lari darinya. Maka kita harus ambil keputusan. Yaitu pertama adalah capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah berfirman, sungguh aku telah menciptakan manusia di dalam kecapean. Dunia ini memang tempatnya capek. Kita duduk terus juga capek, tidur terus juga capek, makan terus juga capek, enggak makan juga capek, minum terus juga capek, enggak minum juga capek. Enggak punya istri juga capek, punya istri juga capek. Enggak ada yang enggak capek.
maka kita harus ambil keputusan bagaimana capek-capek kita ini dalam ridhonya Allah. Insyaallah berhasil. Dalam usaha hidayah. Yang kedua para hadirin, semua dari kita ini pasti gak bisa lari dari mati. Maka sama-sama matinya, alangkah mulianya kalau orang itu wafat di dalam merjuangkan agama. Ini termasuk wafat yang termulia. Kata para ulama dalam hadis riwayat Bukhari jilid berapa itu, menjelang Nabi wafat, beliau mengatakan kepada para sahabat, hadza awanun qita'i abhari. Saat ini urat yang di dalam jantung saya terputus. Nabi bersabda sambil beliau menerangkan, karena saya diracun oleh wanita Yahudi itu di domba yang disodorkan kepada beliau. Racun yang begitu dahsyat, siapa yang menyentuh dikit aja langsung mati di tempat. Jadi karena kesempurnaan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, beliau lepas diracun, teman-teman beliau yang nyentuh dikit-dikit wafat semua. Tapi beliau sekian lama tidak wafat. Tapi tubuh beliau digerogoti oleh racun Yahudi tadi, sampai akhirnya beliau mengatakan menjelang beliau wafat, ini urat yang menuju jantung saya putus. Akhirnya beliau wafat, asbabnya adalah dengan sebab racun. Kata para ulama, ini adalah kemuliaan kepada orang-orang yang wafat fisabilillah. Rasulullah wafatnya karena diracun dalam puncaknya perjuangan fisabilillah. Beliau adalah pimpinannya seluruh yang memperjuangkan hidayah para hadirin. Untuk memberikan semangat kepada para pejuang-pejuang agama, Sayyidul Anbiya pun wafatnya adalah karena terbunuh fisabilillah. Walaupun tidak ada yang bunuh secara langsung, tapi bertahap lewat racun tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang yang wafat fisabilillah pada hari kiamat tubuhnya mengeluarkan darah, mengeluarkan itu. Warnanya warna darah, tapi baunya adalah bau kasturi. Orang-orang yang sedang fisabilillah, kemudian dia bisulan, gudikan, maka gudeg-gudeg tadi akan dihargai di akhirat sana. Di gudeg itu akan ada stempel, ini adalah golongan orang-orang yang mati syahid. Maka katanya orang-orang dulu, santri kok mondok belum gudikan, ini belum diterima ini katanya. Ini tentu saja tidak selalu benar, maksudnya mungkin kurang bersih begitu. Tapi umpamanya ada orang itu bisulan fisabilillah, maka ini bisulnya ada harganya di sisi Allah. Kita akan dikelompokkan dengan orang-orang yang wafat fisabilillah. Semoga Allah terima kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan-pimpinan hidayah adalah orang-orang soleh. Orang soleh itu yang bagaimana sih Pak Hadi? Orang soleh itu adalah bagian dari orang yang dijamin oleh Allah langsung akan ditolong, akan dibereskan semua urusannya oleh Allah. Wahwa, dialah Allah yatawalla sholihin, yang akan membereskan, akan menolong, mentuntaskan urusan orang-orang yang soleh. Inilah doanya para anbiya, doanya Nabi Yusuf, ya Allah kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh, wa alhiqni bis sholihin. Inilah doanya Nabi Ibrahim, ya Allah saya minta anak yang dari golongannya orang soleh, habli minas sholihin. Inilah doanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menjelang wafat beliau, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah saya minta dikumpulkan dengan teman-teman yang tertinggi, maksudnya teman-teman yang tersoleh di sana, para nabi, para rasul di akhirat sana.
Orang soleh itu ta'rifnya, definisinya para hadirin adalah orang yang dalam kehidupannya tidak ada pelanggarannya. Kalau ada pelanggaran dia secepatnya mencucinya dengan taubat, dengan islah diri, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran itu adalah kecelakaan. Maka tidak boleh dicoba. Bagi orang yang hati-hati tidak ada istilah dosa kecil para hadirin, semuanya bahaya. Berapa banyak orang sebab kecelakaan kecil jadinya adalah menghancurkan dia, menewaskan dia. Ada orang jalan kaki di depan temannya, kemudian ada kulit pisang dia injak, kepleset, enggak apa-apa. Maka temannya yang lihat, enggak apa-apa, kepleset kulit pisang enggak apa-apa. Akhirnya dia mencoba. Rasanya kepleset dengan kulit pisang. Dia nginjak kulit pisang, kepleset. Lah pas dia kepalanya duluan jatuh, pecah para hadirin. Namanya kemaksiatan itu enggak boleh dicoba. Mungkin untuk teman kamu bisa tobat, untuk kamu mampus wafat su'ul khotimah, naudzubillah. La ilaha illallah. Ada 2 orang pelajar agama. Hadirin, ini banyak pelajar-pelajar mau keluar fisabilillah. Maka harus hati-hati. Siapapun harus hati-hati. Walaupun sudah belajar agama hari-hari harus hati-hati. Karena kita ini bukan nabi, bukan orang yang maksum. Bisa saja tengah-tengah lurus tiba-tiba belok. Jadi kalau para anbiya ini lurus terus, enggak ada beloknya. Maka selama kita ini belum maksum, tidak maksum, sebelum kita wafat jelas masuk surga, jangan merasa aman dulu para hadirin. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang Nabi pesan khusus kepada umat, apa saja yang dinasihatkan Ibnu Mas'ud pada kalian, terimalah, dengarkanlah, amalkanlah. Wa ma ahida alaikum Ibnu Mas'udin faqbaluh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 orang. Yang 2 orang ini sama-sama alimnya. Yang 2 orang ini sama-sama sukses di dalam ngajinya. Akhirnya 2 orang ini jadi orang yang ditokohkan dalam sejarah mereka berdua. Satunya namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manfaat ilmunya sampai seluruh dunia, sampai ke Indonesia. Berapa orang tertarbiyah dengan sebab beliau. Mufti 2 madhab, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Seorang pimpinan madrasah besar di negeri Irak sana. Satunya lagi namanya enggak jelas namanya siapa, tapi gelarnya jelas, Ibnu Syaqo, anak celaka. Ini sama-sama belajar dengan Syekh Abdul Qadir. Ibnu Syaqo ini termasuk tokoh agama di zamannya, sampai tingkatan dia ini dikirim oleh Daulah Abbasiyah waktu itu untuk jadi ducanya negeri Islam ke negeri-negeri luar para hadirin. Maka suatu hari para hadirin dia dikirim ke negeri Perancis untuk jadi utusannya negara Islam waktu itu. Maka orang-orang negeri Perancis menyambut dia dengan sambutan ala mereka. Diberi karpet khusus, disambut oleh para pejabatnya sekaligus dengan anak istrinya. Orang non-muslim dengan dandan yang minor-minor untuk menyambut Ibnu Syaqo ini. Maka Ibnu Syaqo berjalan. Tengah-tengah berjalan dia enggak tunduk pandangan para hadirin. Tengah-tengah berjalan dia tidak menundukkan pandangan, akhirnya melihat salah satu putrinya pejabat yang ada di negeri Eropa tadi. Orang itu kalau memandang para hadirin itu kalau kita pandang sesuatu, maka yang kita pandang itu akan masuk di hati kita dan pikiran kita. Maka kalau ada sesuatu yang mengagumkan yang kita pandang,
Maka dalam bahasa kita, hati saya begitu takjubnya melihat dia sampai terpana. Sampai terpanah maksudnya hanya hilang orang hadirin. Jadi orang itu kalau melihat terus takjub itu terpanah. Kalau orang memanah para hadirin, yang dia lepas anak panah, maka anak panah meluncur ke target. Tetapi kalau mata kita lepas, maka malah justru hati kita yang kena panah para hadirin. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa mata itu, pandangan itu adalah anak panahnya iblis yang untuk merusak manusia. Sahmun min sihami iblis. Maka hati-hati para hadirin. Maka akhirnya hati dia terpana dengan anaknya pejabat di negeri Eropa sana. Sampai enggak bisa tidur, enggak enak makan. Kalau cinta itu sudah masuk, Masya Allah, membutakan hatinya orang yang cinta. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kamu cinta pada sesuatu menyebabkan kamu itu tuli dan buta. Dinasihati siapapun enggak dengar, yang ada cinta. Cinta buta. Maka Ibnu Saqo lupa jabatannya, lupa tugasnya, malah ngelamar ke mertuanya. Saya pengen kawin dengan anak kamu. Ya, kita beda agama enggak bisa, kecuali kalau kamu ngelepas agama kamu. Maka demi cinta akhirnya lepas Islamnya, mati dalam keadaan murtad. Kecelakaan itu begitu itu para hadirin. Maka kita ini bergerak, makomi disertai dengan kesolehan. Nanti akhirnya kita sendiri dapat hidayah, kemudian jadi asbab hidayah. Bergerak dengan ketakwaan, innama yataqabbalu muttaqin, pasti akan diterima oleh Allah. Makomi dengan ketakwaan diterima oleh Allah. Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, semua fadilah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam sabda Nabi, keutamaan-keutamaan itu hanya didapat kalau orang ngerjakannya dengan takwa. Kalau ngerjakannya sesuai prosedur para hadirin. Ada orang sholat dapat fadilah ini fadilah itu kalau sholatnya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan perintah dan larangannya dikerjakan semuanya. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Ada orang yang sholat tidak sesuai dengan prosedur takwa, dimurkai oleh Allah. Bahkan Allah telah siapkan kecelakaan untuk dia, neraka wail untuk dia. Fawailul lil musallin. Kecelakaan atau neraka wail untuk orang-orang yang sholat, karena sholatnya tidak disertai ketakwaan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang berjuang fisabilillah ini dalam puncak amalan yang begitu baik. Itu kalau disertai dengan ketakwaan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan kurang lebihnya, itu si Qazman itu adalah ahli neraka. Ada seorang pejuang zaman sahabat. Ada pejuang zaman sahabat. Yang pejuang ini telah banyak berjasa membela orang Islam. Tapi Nabi bersabda, ini ahli neraka. Maka sahabat-sahabat terkejut. Apa yang akan jadi dengan Qazman? Dikatakan Qazman karena orangnya ini cebol, orangnya pendek, melebihi pendeknya umumnya orang. Maka ternyata benar. Qazman tadi akhirnya maju sampai berhasil menumbangkan sekian banyak musuh. Akhirnya dia luka parah, menjelang matinya dia bilang, saya ngerjakan semuanya ini bukan karena iman saya kepada Nabi Muhammad. Saya enggak iman, saya ini hanya karena fanatik kekauman saya saja. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau kamu pengen ikutlah orang-orang yang telah mati. Sahabat jadi sahabat itu pastinya selepas beliaunya wafat para hadirin. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat ulaika ashabu Muhammad. Barang siapa pengen mengikuti, maka supaya mengikuti para sahabat, orang-orang yang telah mati, merekalah sahabatnya Nabi Muhammad. Di sahabat jadi sahabat itu kalau sudah wafat, kalau belum para hadirin. Sudah lepas dari semua persyaratan baru jadi sahabat. Yang mana sebagian yang telah kita pelajari, sahabat jadi sahabat kalau memenuhi 3 persyaratan.
Pertama, pernah ketemu Rasulullah. Yang kedua, beriman dengan Rasulullah. Yang ketiga, wafat dalam keadaan beriman. Maka Qazman tadi dohirnya iman pada Nabi, dohirnya berjuang dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi wafatnya nggak beriman, nggak lulus jadi sahabat para hadirin. Itu sahabat para hadirin. Siapa kita? Pokoknya sebelum ketemu Israel kemudian diantar masuk surga, jangan merasa aman dulu para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengatakan semua teori kebaikan itu, teori ketakwaan tidak mungkin bisa dipraktekkan dengan baik sebelum orang itu berani mengambil keputusan untuk menata waktunya. Menata waktunya 24 jam dalam ridhonya Allah, maka kapanpun wafat dalam husnul khotimah para hadirin. Maka kita program gerak 24 jam. Gerak 24 jam dalam ridhonya Allah semua itu. Taklimnya, jaulahnya, kemudian mudzakarah iman yakinnya, kemudian wiridnya, khidmatnya, latihan. Sini kita jadikan tertib kehidupan kita sampai kita wafat, insya Allah gambaran untuk jadi orang soleh itu tergambar. Akhirnya wafat pagi husnul khatimah, wafat siang husnul khatimah, wafat waktu khidmat sudah husnul khatimah, waktu gerak husnul khatimah, waktu di masjid husnul khatimah. Karena tidak ada celah lagi untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Maka kita ini harus berani ngambil keputusan. Waktu maqami dalam ridhonya Allah, waktu intiqali dalam ridhonya Allah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk keluar negeri jauh silahkan para hadirin. Insyaallah, silahkan. Silakan. Masya Allah, silakan maju. Kemarin ada rombongan sudah terbentuk mau pergi ke Maroko akhir bulan ini. Bagaimana ini perkembangannya? Monggo, insya Allah. Rombongan Getas dengan Ustaz Abdurrahman. Ya, silakan. Negeri jauh 4 bulan, insya Allah. Insya Allah hadirin silakan. Maju. Niat 4 bulan IPB, masya Allah. Niat dulu berangkatnya dimusyawarahkan. Silakan para hadirin, masya Allah. 4 bulan IPB, masya Allah. 4 bulan jalan kaki, masya Allah. Silakan. Negeri jauh, 4 bulan IPB, 4 bulan jalan kaki di tempat yang telah disediakan di depan para hadirin. Silakan, masya Allah. Kita usaha bergerak maqami dengan sesuai arahan agama. Latihan lagi. Sebagian bergerak, sebagian di maqaminya masing-masing. Masya Allah. 1 tahun, masya Allah. Teman-teman yang sedang bergerak 1 tahun silakan. Yang sedang di markas 17 rombongan, masya Allah. 160 sekian teman-teman Ustadz, masya Allah. Silakan, masya Allah. Yang sedang ada di markas biar ditata lagi rutenya, masya Allah. Atau yang sedang mau akan berangkat, masya Allah. Silakan. 1 tahun, masya Allah. Silakan. Hanya 1 tahun aja, masya Allah. Monggo. 40 hari, masya Allah. Atau berapa hari saja, silakan, masya Allah. Yang mau nemani teman-teman santri, masya Allah, silakan maju, masya Allah. Monggo, masya Allah. Insya Allah semuanya niat, insya Allah. Kita ajak istri-istri kita untuk berjuang fisabilillah. Maka siapa yang keluar surat, masya Allah, 40 hari, 15 hari, silakan dilaporkan, masya Allah. Silakan. Rasulullah SAW selama di Madinah kurang lebih mengirimkan 100 kali rombongan. Yang 25-an kali beliau sendiri yang menjadi pimpinannya, dan selalu saja beliau membawa istri beliau di dalam perjuangan tersebut. Kita libatkan istri kita untuk berjuang fisabilillah para hadirin, masya Allah. Silakan. Teman-teman rombongan santri angkat tangan di tempatnya, coba. Yang 180 sekian rombongan, coba. Ya. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah semuanya niat, insyaallah. Sekarang takror 2 biar kita latihan. Kata Ibnu Mas'ud, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Ilmu itu akan hidup kalau ada saling mengingatkan, insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.